Iya, saya Saya Islam, Pak. kok bisa ya Bang Nicholas ini Islam ya? Saya berharap Nicholas itu teman saya. Nama belum tentu itu merujuk ke agama, Bang. Ya udah Bang ya, izin saya turunkan, kita mau naikkan teman-teman Kristen yang lain. Bang Nicholas, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Nah, kita sambung Bang Rosrum. Baru ke poin kedua saya, soal ini udah kebuka nih. Baru kita ke poin kedua saya. Jadi penggagas Tritunggal, Abang saya yakin tahu itu Tertullian, dia menyempurnakan dari Theophilus di abad 2, di abad 3. Tertullian ini begitu saya pelajari hidup sejarah hidupnya, dia baru menerima kekristenan di umur 45 ke 50. Theophilus pun seperti itu. Theophilus itu dia masuk ke Kristenan dan menggagaskan Tritunggal itu sebelum agama Kristen yang dia terima. Dia itu seorang pagan Romawi yang notabene-nya di 40 tahun atau 50 tahun awal mereka hidup, Tertullian dan ini yang satu lagi Theophilus, mereka mengimani itu 3 Tuhan, Bang. Apakah penggagas Trinitas ini, bapak-bapak gereja awal ini, membawa agama mereka sebelumnya ke agama Abang? Nah ini kalau kita melihat dari tulisan-tulisan dan sejarah ya, saya kalau kembali ke sejarah ini, ya kemungkinannya ini Bang, ya pasti saya nanti dianggap tidak tepat, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Enggak, ini kita bahas pure soal sejarah. ya sejarah, betul, karena dari Tertullianus sendiri dan di masanya itu kan betul-betul tidak mengenal monoteis ya, tidak mengenal di situ, dan dia sebelumnya kalau kita telusuri juga dari lingkungan keluarga juga, dia dari penganut paganisme. Gitu sih. Ini sejarah ya Bang, sejarah. Betul, Meskipun betul. salah satu di gereja itu diakui Tertullianus itu sebagai salah satu bapak gereja, karena memang dia juga menulis banyak buku-buku yang akhirnya dogmanya itu bisa dipakai sampai sekarang gitu. Terlepas dari salah benar, jadi teman Kristen jangan menuduh saya menjudge salah benar, itu nggak ada di sini. Bukan karena ini tertulis Bang, ini tertulis dalam sejarah bahwa Tertullian ini memang sebelum menerima Kristen dan mengusung Tritunggal, dia itu di kaum Romawi pagan, dan dia agamanya itu mengimani Kapitolin Triad. Ingat ya, Kapitolin Triad. Jadi Tuhannya Bapak gereja siapa namanya Tertullian ini, Tuhannya dia itu 3, Jupiter, Juno, Minerva. Betul. Dan itu unsur dasar dia filsafatnya juga filsafat paganisme. Nah, setelah dia umur 50-an baru dia masuk ke Kristen, habis itu dia mengusungkan Tritunggal. Ini saya langsung aduh, kok seperti ini sekali ya? Izin Banjip, teman-teman Kristen yang tidak mampu tolong lambaikan tangan ya, lambaikan tangan. Enggak, ini pure soal sejarah ya, Afwan. Ini pure soal sejarah. Itu gimana Bang? Begitu Abang sebagai yang mengimani Tritunggal mungkin dari lahir dan seterusnya, terus tiba-tiba tahu soal sejarah-sejarah ini. Ya itulah yang menjadi gejolak ya. Mungkin tahapan saat ini di pemikiran saya itu, saya tetap setiap minggu saya misa, tetapi dalam pikiran saya itu seperti ingin berselancar, ingin terus saya berselancar ya. Saya seperti keinginan untuk makin belajar lagi. Itu ada beberapa tataran yang saya menilai diri saya ini menjadi sedikit agnostik ya. Arahnya akhirnya ke sana karena dari sejarah yang terbuka ini dan kemudian dogma-dogma yang muncul
itu bermacam-macam gitu, dan titik tertingginya saya akhirnya mencari kembali kepada sejarah itu karena ada 380 di Indonesia Denom itu yang mengatasnamakan Roh Kudus dan mereka punya gereja sendiri-sendiri yang tidak bisa bersatu. Titik disitulah membuat saya bergejolak gitu Bang. Seperti itu sih. Tapi sampai saya tetap rutin misa kalau minggu. Ini saya garis bawahi lagi ya, biar teman-teman saya ini agak lega sedikit gitu. Bang Rostrom, aku ada satu pertanyaan, boleh nggak? Ini prinsipil sekali. Oh boleh. Ini Pokoknya tajam. Tajam boleh. sekali nih Bang. Boleh. Tapi ini tajam kali Bang, izin ya Bang Rostrom ya. Kalau bisa jawab jujur ya. Berbicara ajaran para nabi, Kristen ini masih sejalan nggak dengan pengajaran para nabi menurut Bang Rostrom? Silakan jawab dengan jujur Bang. Nabi-nabi yang mana dulu? Kalau yang dianggap nabi-nabi pada masa-masa, kalau kita melihat sejarah di kekristenan atau Katolik, ya awalnya sejalan ya, tapi bergesernya pusat itu yang membuat ada sedikit percampuran. Abrahamik. Oh, itu klaim kita sepihak yang sampai sekarang Bible kita belum bisa membuktikan itu. Itu. Ajaran Abrahamik ini kan ajaran samawi kan Bang Rostrom? Iya, iya. Masih sejalan nggak Kristen ini dengan ajaran samawi? Silakan Bang Rostrom. Kalau melihat dari dogma sudah berbeda dan tidak sejalan itu. Tidak sejalan. Makanya kalau di perjanjian lama kita menceritakan tentang sosok Yesus, itu akan menjadi penafsiran yang begitu banyak, yang sampai dibukukan berjilid-jilid, dan tesis antitesis yang sampai sekarang disempurnakan. Bagaimana untuk menggabungkan antara dogma dalam perjanjian lama itu kepada dogma di perjanjian baru gitu. Karena kalau kita melihat secara teks, saya ya melihat secara teks, tidak ada korelasi di situ terkait dengan Trinitas dalam konsep setelah Yesus ya, gitu. Setelah Yesus, berarti di situ mulai kisah para rasul gitu mungkin ya. Kalau di istilah Indonesia itu sudah nggak ini. Makanya dimunculkan dogma, dimunculkan kalau di Katolik itu ada namanya KGK untuk menjelaskan masing-masing dogma itu. Begitu. Jadi sekarang kan lagi zamannya AI nih Bang. Ya enggak? Saya nanya nih Bang sama AI saya. Apakah Tuhan Abraham Trinitas? Ini kalau saya tanyakan, tidak. Ini saya nanya sama AI ini. Dia udah baca Bible berkali-kali pasti. Apakah Tuhan Abraham Trinitas? Tidak. Tuhan Abraham dalam tradisi Yahudi dan Islam adalah Tuhan yang esa tanpa konsep Trinitas. Betul, saya confirm sih. Karena kalau dipelajari dari sisi teks ya, saya itu ngomong teks saja. Karena begini kan Bang, ada tingkatan teks itu, kalau itu disebut kumpulan buku atau kitab suci, teks itu tidak perlu multi tafsir. Teks itu di awal itu startnya itu pasti teks itu menjelaskan teks itu sendiri kan. Nah, disitulah ada kerancuan, karena kalau melihat dari Bible sendiri kan, saya ada Bible itu yang memang itu ada keterangannya bahwa itu kosong, tidak ada katanya, kemudian karena alasan sesuatu ditambahkan dan segala macam. Tapi meskipun ada penambahan, ada sisipan, itu tetap tidak bisa mendukung dogma Trinitas di Perjanjian Baru sampai sekarang. Gitu. Jadi makanya teman-teman Muslim redang menyerang, ya imani saja, itu
akhirnya secara spesifik kita tidak bisa. Ya oke. Oke. Ini untuk abang nih bang. Ini last pertahanan, ini pertahanan terakhir nih bang. Kalau abang nggak bisa jawab juga saya nggak paham nih mau kayak gimana. Jadi apa yang samawi dari keimanan atau ajaran abang? Ya pinjam nama istilah itu saja mungkin kali. Jadi kalau abang nggak meminjam istilah itu berarti memang pure bukan samawi. Bukan pure itu yang salah satu perekat dan lemnya yang dibuat itu kurang kuat. Ini saya bikin sederhana aja lah. Itu memang di perjanjian lama. PL itu coba ditarik untuk bagaimana mendukung daripada perjanjian baru itu. Bang Rostrum, ibarat gula-gula ya. Di luar plastik, di dalamnya gula-gula permennya. Ibarat Kristen ini saya lihat ibaratnya ajaran pagan di dalam, luarnya dibungkus samawi kayak gitu ya, Bang. Ya, Pagan dalam, luar samawi, gitu. dogma yang dimunculkan untuk itu ya, membungkusnya begitu. Karena kalau abang kalau biasanya ya saya nanya kayak gitu, umat Kristiani menjawab, oh enggak kami samawi. Itu saya selalu larikan ke tempat lahir Yesus, tempat meninggal Yesus, itu ditemukan oleh Helena, yang notabene-nya pagan juga. Habis itu minum-minum darah Katolik, itu berarti abang minum-minum darah, makan-makan daging Tuhan, itu pagan juga. Ayat-ayatnya pagan juga, Tuhannya tiga-tiga tadi pagan juga, sampai ke Christmas-nya pagan juga, penyaliban crucifixions pagan juga. Jadi itu yang saya mau tanyain, apa yang samawi gitu loh, apa yang satu aja jadi bisa gitu loh kita akui, oh iya abang samawi, satu aja. Ya saya lepas perjanjian baru bang, nanti baru ketemu. Kalau saya tetap menggandengkan Bible itu menjadi satu kesatuan, literasi Bible saya tidak bisa. Gitu. Oke, dari keagamaannya deh. Ada kemiripan dengan kepercayaan pagan. Ini saya harus berhati-hati, ini saya sudah terpojok ini. jangan ngerasa terpojok dong. Abang bisa bilang saya menolak menjawab, Bang Jibril. Saya menolak menjawab. Saya nggak ada masalah juga. Silakan. Iya, karena saya ingin melepas dogmatis. Karena kalau saya sampai masuk ke dogmatis, bang, itu kocar kacir semua nanti saya di ujung sana. Iya. Gitu. Gitu. Makanya saya itu sering mengklarifikasi yang bisa atau berhak memberikan penjelasan terkait teks Bible itu dalam apologet itu adalah para rohaniwan Katolik. Tapi kalau pendeta-pendeta Protestan dan turunannya itu level pendeta pun nggak akan bisa, dengan teman-teman apologet Muslim Indonesia ini nggak akan bisa, karena udah jauh kapasitasnya gitu. Gini bang, ini saya terapkan ilmu yang saya terapkan terhadap diri saya sendiri juga. Kita nggak bisa bias. Kalau Al-Quran keluar di abad 11 dengan bahasa Mandarin di Cina, saya nggak bisa mengimani itu dari Rasulullah yang hidup di abad 7 dengan berbahasa Arab. Setuju nggak kita di situ? Ya, kalau dari confirm, ya setuju. Nah, bagaimana abang bisa mengimani kitab yang keluar di abad keempat dengan bahasa Yunani yang notabene-nya penerima wahyunya itu di Israel dengan berbahasa Aramaik 400 tahun setelah itu? Nah, itu yang menjadi gejolak pemikiran saya, bang. Saya itu dengan keterbatasan saya wawasan tentang agama Islam atau Muslim ini ya, memang ada satu perbedaan dalam pencatatan ya. Saya bilang dalam pencatatan dan penyusunan kitab suci.
dari tempat saya itu kami sejarawan atau bapak gereja mengakui itu ada satu gap yang begitu panjang dan itu turun temurun, bahan bakunya itu sudah tidak utuh lagi, kemudian berkumpullah sekian banyak orang. Jadi sebenarnya secara kritik historinya itu memang ada satu gap atau celah di situ. Dan ini sebenarnya kalau beberapa rohaniwan Protestan yang masih tidak mau melepas dari dogmanya itu pasti confirm kok dengan hal ini. Sangat jauh, dan itu ada kemungkinan ada satu, ini kemungkinan ya, kemungkinan, dan akhirnya pada satu konklusinya adalah bahwa dogma Katolik tidak mengakui Bible itu adalah firman Tuhan, tapi kumpulan buku-buku yang salah satu isinya ada firman Tuhan di situ. Begitu, Bang. Abang udah coba belum bikin Bible atau bikin catatan yang dimana kitab itu cuma yang warna merah doang? Iya, itu kalau di rumah ada, Bang. Kita Apa namanya, Bang? Saya penasaran tuh. Ada nggak? Saya pengen baca tuh. Jadi satu kitab yang apa yang Yesus bilang doang. Saya nggak mau ada yang ditambah-tambahin nama yang lain. mungkin kita offline, Bang. Enggak, karena kalau pemahaman saya kitab suci itu firman Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Kitab suci itu mestinya berisikan kalimat-kalimat dia tok. Bukan ditambahi bukan dibumbu-bumbui oleh sahabat-sahabat atau dibumbu-bumbui oleh nabi-nabi penerimanya, bukan. Nah, kalau Al-Quran kan, kalau ibarat ya Bang, Al-Quran itu merah semua Bang. Itu dari Tuhan semua. Nah, sementara yang Abang akui, Yesus itu Tuhan, sementara di kitab Abang, tulisan dia warna merah. Nah, ada nggak kitab suci Abang yang merah doang semua? Atau yang ada compile? Compile semua compile. Nah, ada nggak yang bikin kitab sendiri, yang merah doang yang diambil? Tidak diizinkan sama Bapak Gereja kan pasti. Sama yang punya Bible kan gitu. Ya, karena enak loh Bang. Karena enak loh kalau Abang punya kitab yang tulisannya merah semua, apa yang Yesus bilang doang. Apa yang Yesus bilang doang. Kita nggak mau narasi orang lain, kita mau narasi Yesus. Iya, terbatas. Cuman di 3 tahun aja saat eksistensinya Yesus kan. Karena gini, kalau saya iniin Bang, Rasulullah itu hidup 63 tahun. Yang terrekord paling kuat itu di 30-40 tahun. Al-Quran itu turun 23 tahun. Di dalam 23 tahun itu Bang, semuanya dicatat. Cara dia duduk, cara dia makan, doa dia ini, semuanya tercatat Bang. Saya kalau ngelihat hadis-hadis Rasulullah, ya Allah, saya hidup seminggu aja lebih banyak cacatnya Bang daripada seumur hidup dia. Saya hidup seminggu nih, kalau saya dicatat nih, hidup saya seminggu, wah lebih banyak aibnya daripada beliau seumur hidup. Tapi tetap nggak mau diakuin. Saya nggak paham nih. Hidup dia dicatat lebih 23 tahun. Tapi yang diserang soal perintilan, soal ini begini, soal ada yang meluk dia, soal ada yang meluk dia nggak pakai baju karena dia mau ngerasain ini, itu yang dikulik-kulik, dihina, dinistakan ini apa segala macam. Pertanyaan saya, kenapa sih alasan Abang belum nerima dia itu apa sih? Ya sudah kejembur Bang, kan ini warisan saya dapetin. Masa Abang mau sih masuk neraka gara-gara turunan? ini langsung turun viewernya loh. Karena Kristennya turun semua Bang. Karena kalau ngomong sejarah mereka pasti mundur. Karena yang kita bahas adalah sejarah. Mundur. Kenapa Bang? Kenapa belum? Karena keturunan gitu. Masa ya kali neraka warisan Bang? Iya. Ya kalau diskusi itu kan ya siapa tahu nanti
di jalan kita berpapasan bisa diskusi, Pak. Nggak, tapi abang ada nggak yang abang mau tanyakan soal Islam? Biar kita luruskan di sini. Iya, saya ada satu, bukan satu, tapi ada beberapa poin. Kemute bang. Jadi memang ada satu perbedaan di sini. Di sini tuh tentang pencatatan atau pembukuan atau penyusunan. Kalau saya baca sekilas, saya beli kitab terjemahannya Al-Quran itu diceritakan, saya ngomong itu di situ ada gap tahunnya itu cukup pendek. Berarti kemungkinan otentiknya itu lebih besar. Nah, sedangkan di tempat saya itu gapnya sudah sangat jauh. Makin jauh gap, berarti kemungkinan timbul sesuatu yang kurang tepat itu jauh lebih besar. Nah, itu yang jadi selama ini, dan saya mempertanyakan itu kok bisa segitu pendek gitu. Kenapa? Ya, saya nggak tahu ya teman-teman di Muslim ini bisa menyusun sejarahnya segitu pendek. Dan kita ini gapnya sekian jauh dan menyeberang dari di mana Yesus itu berada waktu itu gitu. Gapnya segitu pendek maksudnya bang? Penyusunan kitab sucinya ya. Dan kemudian yang saya tanyakan, apakah di saat penyusunan kitab sucinya Muslim itu masih di daerah yang sama? Masih di daerah yang sama maksudnya? Di daerah di mana Nabi itu berada, istilahnya di daerah atau di kepulauan atau di satu budaya yang sama atau mungkin daerah yang sama. Sedangkan kan di tempat saya jauh berbeda, Bang. Oh, kalau Al-Quran itu bang, oke, saya tunjukin aja datanya ya bang ya. Iya Bang. Jadi kalau abang baca ada buku The History of the Quranic Text from the Revelations to Compilations. Ini bukunya bahasa Inggris tapi ada yang translatean juga. Kita buka yang translatean aja. Nih, bukunya sama, The History of the Quranic Text from Revelations, dan ini berdasarkan hadis dan seterusnya. Nah, di sini nih. Pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai penulis wahyu. Jadi, waktu Al-Quran turun, Bang, ada 65 sahabat yang mencatat langsung, menulis langsung. Ini ada namanya dan nama orang tuanya semua, Bang. Aban bin Sa'id, Ubu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudaifah, dan seterusnya. Ini ada 65 nama. Beliau ini bukan cuma seperti ini, maaf ya, nanti saya takutnya nyenggol. Kan ada kitab di luar sana yang begitu ditanya, siapa yang nulis? Rostrum bapaknya siapa? Anaknya siapa? Nggak tahu. Nah, bukan itu. Di sini 65 nama. Ini semua punya bapak dan kelihatan dari suku mana dan semuanya. Nah, nih ya. Saat tugas penulisan selesai, jadi begitu setiap ayat yang turun, setiap wahyu yang turun, habis itu dicatat. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi begitu wahyunya turun, Rasulullah mendiktekan ke sahabatnya, sahabatnya menuliskan, habis itu yang menuliskan ini membacakan balik, ya Rasul, ini ayatnya betul nggak? Ada nggak sisipan katanya? Habis itu Rasulullah mengkonfirm langsung di situ, Bang. Di situ juga kejadiannya, di situ juga diverifikasi oleh sang penerimanya. Itu satu. Itu nama penerima dan segala macam. Kalau abang kan waktu itu saya udah tunjukin soal carbon dating Al-Quran yang ada di ada di zaman Rasulullah. Nah, ini dikonfirm oleh hadisnya. Di sini ada hadisnya, ada sanadnya jelas. Ini waktu beliau di Mekah 3 tahun pertama, Bang. 3 tahun pertama Rasulullah menerima wahyu.
Umar ini saya skip aja langsung yang pentingnya. Umar cepat-cepat memburu iparnya. Ini waktu itu Umar, sahabat Rasulullah, ini belum masuk Islam. Umar ini marah karena sepupunya masuk Islam. Umar cepat-cepat memburu iparnya ke rumah tempat Ka'bah sedang membaca surah Taha. Dari sepotong tulisan Al-Quran saat mereka dengar suara Umar. Ka'bah lari masuk ke kamar kecil sedangkan Fatimah mengambil kertas kulit yang bertuliskan Al-Quran dan diletakkan di bawah pahanya. Jadi waktu Umar belum Islam aja, itu Al-Quran itu sudah tertulis. Surat ini surat Taha. Nah, dan Taha itu surat ke-20. Surat Maryam ke-19. Nah, jadi ada beberapa narasi dan bukti dibuktikan juga oleh carbon datingnya bahwa Al-Quran itu memang sudah tertulis 3 tahun pertama Rasulullah menerima wahyu, Bang. Jadi bukan beda kota, beda penulis, enggak. Ini Rasulullahnya mengkonfirm langsung. Gitu, Bang. Ada yang ya ini menyimak. Nah, maksud saya ini kalau kita samain sama Aiso atau Yosua di abad 1, itu sama aja Nabi Isa menerima wahyu dari bapaknya. Habis itu dia menyuruh pengikutnya yang 12, kalian catat. Habis itu kalian bacakan kembali. Habis itu murid-muridnya ini menyimpan kertas-kertasnya. Nanti begitu Nabi Isanya diangkat, murid-muridnya ini menyatukan catatan-catatan mereka. Nah, habis itu sahabat-sahabatnya sebelum meninggal itu dikitabkan, dijadikan satu kitab. Karena di dalam Al-Quran, kalau abang kan papirus, kalau Al-Quran itu mushaf itu lembaran, kitab itu udah jadi buku, udah dikitabkan. Nah, jadi abang kalau membandingkan kodesifikasi, habis itu kanonisasi, abang pilih-pilih, bapak-bapak gereja, oh ini surat masuk, itu enggak, ini surat masuk, itu enggak. Di Al-Quran enggak begitu. Al-Quran semuanya masuk, enggak. Sahabat tuh enggak ada, oh surat Taha jangan masukin, Al-Fatihah masukin, Al-Baqarah masukin, ini enggak begitu. Kalau di abang kan kesaksiannya kan, si ini kesaksian Mary kita tolak, kesaksian Petrus kita tolak, kesaksian Barnabas kita tolak. Kita terimanya kesaksian ini, 4 orang ini. Habis itu datang Tertulian dengan agamanya yang sebelumnya itu Tuhan 3, jadilah Tritunggal. Betul nggak? Nih setuju nggak? Nih abang sampai sini, apa saya kejauhan? Iya, kalau sejarah confirm, Bang. Kita ngomong sejarah ya. Sejarah. Saya mengulang-ulang terus sejarah itu confirm kalau sejarah. Nah, itu maksudnya alasan saya kenapa tadi saya tanya sama abang, ada nggak kitab abang yang tulisannya merah doang? Karena Al-Quran ini kitabnya merah semua. Itu di situ kita dapat definisi kitab suci kan? Iya tidak ada, yang ada percampuran, dan itu pun kan tidak diperjualbelikan bebas, meskipun ada di beberapa web atau apa, tapi kan tidak bisa dikonsumsi oleh seluruh jemaat awam kan begitu. Gitu. Karena gini Bang, di Islam sendiri banyak yang mempertanyakan itu yang nyusun suratnya siapa? Yang ngurutin Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Imran dan seterusnya itu siapa? Sahabat-sahabat yang mengumpulkan. Oh tidak, kami tertulis jelas. Jadi saya tunjukin lagi ya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Jadi waktu Rasulullah menerima wahyunya, beliau itu dikasih tahu sama malaikat Jibril, ayat ini ada di surah ini, di ayat ini. Make sense kan, Bang? Ya. Nah, karena gini Bang, kalau konsep pemahaman kita logika ya, siapapun yang menulis
sebuah kitab atau sebuah buku, dia juga yang harus mengurutkan. Dia juga yang harus mengurutkan surah, setelah ini surat ini, setelah ini surat ini, ayatnya ayat ini, ayatnya. Karena kalau saya yang nulis bukunya, tapi abang yang menyusunnya, menurut abang yang baca bingung nggak? Ini saya mau berputar aja sudah disudut. Betul nggak? Abang setuju nggak sampai sini? Ini ibarat Bang Rostrum ini sudah disudut, nggak bisa lagi lari. Oke, Bang Fandi sama Bang Jibril, saya potong sebentar. Ini ada request dari teman-teman saya Katolik. Tolong sampaikan ke ini yang nonton bahwa penyusunan Bible itu diilhami sepenuhnya 100% oleh Roh Kudus. Oke, saya jawab. Kalau saya berbicara itu saya sampaikan kepada teman-teman Muslim, kemudian teman-teman Muslim mengambil sejarah, pasti akan kacau saya. Saya sudah di pojokan, mampus lah saya nggak bisa ngomong. Jadi teman-teman coba tarik ya. Kalau memang oke lah, kita semuanya itu 100% dalam kekuasaan Roh Kudus atau Roh Suci. Bapak Gereja waktu itu menyusun Bible. Tetapi ada Roh Kudus baru di abad ke-16-17, itu Roh Kudus Protestan. Itu tidak ikut menyusun Bible, tidak punya aslinya Bible, tiba-tiba main potong, main buang, dan mendeklar bahwa ini Bible sesuai dengan Roh Kudus. Nah, kalau saya dibicarakan itu, nanti otak saya nge-like di sini. Kasihan kan saya dipermalukan. Jadi saya nggak bisa ngomong itu. Kita kembali ke sejarah gitu, teman-teman. Kalau ini mau netral, gitu, Bang. Enggak, tapi saya lebih respect kalau abang jujur sih daripada mempertahankan yang tidak bisa dipertahankan. Nah, tadi kita balik lagi ke penyusunan. Jadi yang tadi saya tunjukin, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada penulis tentang letak ayat pada surah. Jadi karena Allah yang berfirman, Allah juga menyampaikan ini surat ini, setelah ini surat ini, setelah ini surat ini. Kenapa? Karena kalau penulis yang mengurutkan, itu jelas maksudnya arahnya kemana. Nah, tapi kalau saya tanya sama abang, ini firman dari Tuhan, tapi penyusunnya orang lain, bukan Tuhan itu sendiri. Atau Bapak Gereja 400 tahun setelahnya, atau ya abang tahu lah. Menurut abang, kalau saya yang nulis buku dan abang yang menyusun kitabnya, menurut abang gimana tuh bukunya? Kalau langsung ya, ini langsung apa? Ada jarak ini Bang maksudnya. Bukan, beda yang nyusun sama yang nulis aja deh. Kira-kira gimana? Oh, wah itu masuk dalam kritik juga, kritik histori juga itu. Di tempat saya juga masuk dalam kritik histori. Itu jadi pertanyaan juga. Tadi makanya di awal saya ngomong ada satu gap itu yang bagaimana kita akhirnya kan muncul satu perkumpulan Bapak Gereja langsung menentukan ini kumpulan firman Tuhan, buku yang berisi firman Tuhan gitu, bukan kitab suci ya, begitu. Ya, Protestan itu yang mengakui terjemahannya kitab suci gitu. Wah, ini saya saya kepleset ngomong. Enggak, tapi itu saya menghargai kejujuran karena kita kan di sini niatnya gini Bang. Kita nggak akan mempertanyakan iman abang, tapi kita mempertanyakan dasar iman abang. Jadi insya Allah abang nyembah gantungan kunci atau nyembah mouse nggak ada masalah. Tapi yang kita pertanyakan di sini, kenapa sampai abang mengimani kalau mouse itu atau gantungan kunci itu Tuhan? Sah dong, sahih dong. Legal lah istilahnya. Nah, boleh dong mempertanyakan kenapa lo nyembah gantungan kunci gitu loh. Kalau bisa ya jangan. Gitu. Kenapa nyembah makhluk gitu loh. Tapi ya, kalau soal Al-Quran Bang, ada yang abang mau pertanyakan lagi soal transmisinya, soal pembacaannya, soal pengumpulannya, soal manuskrip-manuskripnya, soal sanad-sanadnya. Silakan Bang kalau ada yang mau abang.
Iya sih, beberapa sudah Bang Jibril sudah memberikan informasi penjelasan, dan saya juga selama ini masih membaca. Jadi yang saya beli itu yang ada PA, ada koma atas, tawid kata per kata dan terjemahannya itu kan. Apa itu? Ada pas itu bacanya gimana sih? Tawid pakai apa itu? Abang tajwid. Mungkin gitu ya. Itu kan di depan itu muncul tuh penyusunannya pada itu saya membaca terus berulang-ulang, terus kemudian beberapa mengkonfirmasi, memberikan penjelasan dengan tambahan-tambahan dokumen termasuk Bang Jibril. Ya sudah jadi knowledge saya untuk memperkaya gitu kan. Baik, gini Bang, saya boleh ngasih ilmu sedikit aja Bang, Abang, untuk jadi kalau insya Allah ini kurang lebih kayak inilah, kayak pancingan. Jadi kalau kan kita jangan kasih ikan ke orang, karena kalau kita kasih ikan dia besok minta lagi kan ya. Tapi kalau kita kasih pancingan, dia nggak akan minta ikan lagi sama kita. Boleh nggak Bang? Oh boleh Bang. Boleh, nah, boleh. Ini saya kasih contoh cara membaca Al-Quran di modern sekarang. Ini at least cara saya. Jadi kalau kita buka surat Maryam ayat 33. Saya bisanya terjemahan aja Bang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang Arabnya saya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Nah, di sini Bang diceritakan, di sini selalu serangan terhadap Islam tuh di sini selalu. Dan ini doa Nabi Isa Bang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, dalam bahasa Indonesia, Abang kan memahaminya berarti Nabi Isa itu berdoa pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. Wah, berarti Nabi Isa udah mati dan sudah dibangkitkan lagi. Berarti ini mengkonfirm Injil saya, atau gospel saya, atau evangelion saya, atau kabar baik saya, betul nggak? Oh itu ya, itu ayat emasnya Bambang Nursena itu kalau kemana-mana selalu itu. Nah, sebenarnya ini tuh untuk umat Islam yang sudah mengetahui bahwa Nabi Isa itu nggak meninggal dan dibangkitkan dan segala macam. Tapi kalau abang mau mempelajari lebih dalam lagi, ini maksud ayat ini apa sih? Kalau abang abang bisa bahasa Inggris, ini sebenarnya udah clear. And peace is one the day I was born. Aku telah dilahirkan. The day I will die. Aku akan mati. Jadi dia belum mati. And the day I am raised alive. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini udah membenarkan, karena ini untuk umat Islam, habis itu ini untuk yang internasional. Nah, kalau abang mau meluruskan lagi, kalau kita scroll ke bawah, ini dari alquran.com ya, quran.com. Habis itu kalau kita mau meluruskan lagi, di bawah, paling bawah ini ada namanya korpus Quran. Ini Quran kata per kata, ini yang tadi abang bahas. Kalau saya klik word by wordnya, ini Quran kata per kata. Kalau saya ke Maryam tadi, Maryam nomor 33. Nah, di sini kata per katanya bang, yang abang tadi baca. Jadi di ayat 33, mana ayat 33? Nah, nih. Wassalamu and peace alaya on me yauma the day I was born, wulidtu. I was born, aku telah dilahirkan. Wa yauma and the day amutu, I will die. Artinya amutu ini aku akan mati. Nah, di sini kita bisa klik juga amutu ini. Amutu ini artinya I will die. Mitu ini artinya I am dead. Yamutu ini artinya he will die. Mita ini artinya you die. Tapi di Maryam 33 ini amutu digunakannya. Jadi artinya I will die, aku akan mati. Jadi ini bisa jadikan rujukan ya untuk belajar ya. Bisa. Oke.
Iya. Referensi bagus ini. Ya, jadi maksud saya ini kalau saya ini cara saya membaca Al-Quran dan memahaminya karena saya nggak bisa bahasa Arab kan. Jadi saya mesti adaptasi dengan gimana cara saya tanpa saya menguasai bahasa Arab tapi saya mampu memahami teks Arabnya. Nah, kan abang itu pancingan berarti kan bang, enak kan? Abang bisa mancing. Jadi kalau abang mau baca apa-apa, tinggal ke sana. Inilah satu pertanyaan besar ya, yang memang kenapa saya menarasikan pertanyaan besar di Bible yang beredar saat ini. Itu kalau di luar Indonesia, di luar Melayu itu full bahasa Inggris semua. Ya. Kemudian kalau di Indonesia itu paling jauh itu juga menggunakan rujukan King James, berarti kan berbahasa Inggris juga. Itu sudah mentok sampai di situ, Bang. Jadi di tempat saya itu sangat, ya gapnya makin panjang lagi gitu. Dan bahkan kalau di Indonesia itu taunya hanya terjemahan. Yeah. Nah, inilah yang membuat saya agak terguncang pemikiran ya. Teman-teman Muslim itu saya coba ke beberapa negara itu selalu ada bahasa aslinya tuh di atas, selalu, dan itu tidak pernah lepas. Itu saya yang melihat ya di luar Indonesia itu selalu menampilkan, meskipun dia berbahasa Inggris, dia berbahasa Mandarin, itu selalu menampilkan itu teks berbahasa Arabnya. Nah, kelemahan di tempat saya di beberapa negara juga itu ternyata ya international language kan yang dipakai sudah bahasa Inggris doang. Nah, sebelum bahasa Inggrisnya itu nggak ada gitu. Dan lebih parahnya lagi di Indonesia ini adalah terjemahan, dan itu lembaga Bible terjemahan TB2-nya udah kacau balau. Saya akhirnya yang cuman bisa berbahasa daerah di Indonesia ini harus belajar ekstra keras untuk belajar bahasa Inggris akhirnya, Pak. Jadi untuk menemukan satu kata yang lebih mendekati begitu. Kalau menurut saya TB2 di Indonesia ini sudah kacau balau, dan itu sudah dibikin penelitian atau riset oleh para dokter di Indonesia lah, banyak linknya bisa dipelajari semua. Itu kan. Jadi tapi gini, saya punya iri di situ. Gini bang, ini saya menjelaskan biar abang lebih bukan iri lagi, tapi dengki. Jadi kalau di ajaran kita bang di Islam, contoh ya, biar cara kami untuk tidak dibodohi oleh terjemahan. Kami menghafal, memang orang-orang Kristen akan menghina kami dengan kalian hafal doang, nggak paham makna. Enggak, kami menghafal. Contoh qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dari saya menerima ayat ini bang, di umur 4 tahun, di umur 5 tahun, sampai nanti umur saya 70 tahun, 60 tahun. Saya nggak bisa ditipu oleh pergantian original bang. Nggak bisa ayat ini tiba-tiba berubah. Mau saya Islam di Indonesia, saya mau Islam di Afrika, saya mau Islam di Eropa, mau saya pindah ya buktinya aja saya udah pernah tinggal di luar tetap ayatnya sama. Ayatnya nggak berubah sedikit pun. Kami nggak bisa ditipu dengan terjemah karena kami tahu originalnya, kami hafal originalnya. Dan meskipun umat Islam nggak semuanya hafiz atau nggak semuanya hafal Al-Quran cover to cover, Al-Quran ini dilantunkan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan di Mekah mereka melantunkan terus. Jadi kalau tiba-tiba ada satu aja perubahan, itu Mekah rame. Kenapa kok dia bacanya begini? Ini nggak ada. Ini surat dari mana? Ini kata dari mana? Langsung dipertanyakan dari mana ini kalian dapat? Langsung ketahuan siapa yang ngerubah atau siapa yang nambah. Nah, hal ini berlaku kepada perjanjian lama juga, abangku. Bani Israel, mereka punya yang namanya
Baitullah mereka yang sekarang menjadi dinding ratapan, mereka berkumpul setiap tahun untuk melantunkan kitab-kitab suci mereka, isi ayat-ayat kitab suci mereka. Nah, tiba-tiba ada umat yang di antara Bani Israel dan umatnya Rasulullah mengaku-ngaku Samawi, nggak ketemu setahun sekali. Setiap, jangankan ayatnya, kepastian ayatnya, Tuhannya aja beda-beda tiap negara, tiap bahasa. Masa masih sih bang? Aduh, saya nggak tahu deh gimana cara membuka kebenaran lagi sama abang. Kalau sejarah itu saya mempercayai. Saya sudah. Kalau dengan sejarah, dengan ini saya sudah berdamai dengan itu. Berdamai ini mengakui. Gitu. Jadi saya sampai sedemikian dihujat itu ya karena saya melepaskan dogma saat saya berbicara. Itu sih bang. Tapi secara histori, secara ini saya sudah confirm karena itu bagaimana kita membantah sejarah kalau ya sejarah itu sudah berabad-abad dan bisa ditelusuri oleh banyak orang kan begitu. Nggak, yang saya takut bang, sebenarnya yang saya takut sih. Jadi kalau saya nanti ketemu Yesus, begitu Yesus bilang kenapa kamu nggak menyembah aku, saya bisa bilang di mana kau mengaku engkau Tuhan. Jawaban saya simple gitu. Tapi yang saya takut bang, kalau Tuhan saya tiba-tiba ketemu abang nanti dan dia bertanya bang sama abang, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Jawaban abang apa bang? Nah, itu dia bang. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Abang mau jawabnya gimana bang? Waduh, saya sih. Ya mudah-mudahan. Bang Jip, aku Ya. izin kasih Bang Rostrom pancing lagi satu ya, biar ikannya banyak. Silakan. Bang Rostrom, aku mau kasih pancing nih Bang Rostrom. Saya Aku sudah terpojok abangku. Saya sudah dipojokkan ini. Ini pancing Bang, aku mau kasih Bang Rostrom. Jadi Abang Rostrom tahu Profesor Saetafi Bang Rostrom? Kenal nggak dia? Beliau itu Ya. Indonesia Lovers Club, ingat nggak? Itu yang paling frontal itu kalau bernarasi. Iya, di TV kan. Nah, Ya betul di TV One waktu itu di Indonesia Lovers Club. Jadi kata beliau itu gini Bang Rostrom. Dia pakai bahasa Belanda, tapi saya tidak mau pakai bahasa Belanda di sini ya, pakai bahasa Indonesianya saja ya. Dia pernah mengatakan seperti ini Bang Rostrom. Walaupun kebohongan itu lari secepat kilat, sewaktu-waktu kebenaran itu pasti akan mengalahkannya. Itu kutipan dari Prof. Saetafi. Nah, kalau di dalam Islam Bang Rostrom, menurut Imam Syafi'i, ya guru saya turun ke murid Imam Syafi'i, terus sampai ke Ustadz Muhammad Hanafi. Guru saya itu Ustadz Muhammad Hanafi ya, turun ke saya kalimatnya, statement ini. Jadi menurut Imam Syafi'i, guru kami, guru tertua kami ya, beliau mengatakan kayak gini, kalau kebenaran itu terungkap, hanya akan ada dua reaksi seseorang. Yang pertama, kalau dia pintar, maka dia akan merenung. Saya ulangi, kalau dia pintar, dia orang yang pintar, orang yang cerdas, maka dia akan merenung. Nah, tetapi kalau dia, mohon maaf dalam tanda kutip, bodoh, maka dia akan marah-marah, kejang-kejang. Ya, tahulah kawan-kawan Kristen yang biasa naik diskusi. Saya harap Bang Rostrom ini menjadi kategori orang yang pintar, karena Bang Rostrom merenung. Terima kasih. Lanjut Bang Jibril. Ini saya ada analogi lain. Enggak, ini Bang Rostom mohon dipahami. Ini kita nggak ngajak ke Islam ya Bang ya. Saya nggak mengajak ke Islam. Nggak ada paksaan dalam Islam. Tapi gini Bang analoginya. Waktu kita di dalam perut, waktu saya di dalam perut, waktu saya nggak tahu apa-apa, saya nggak paham apa-apa. Tuhan saya menciptakan, membuat jari jemari saya
membuat mata saya, membuat kaki saya, membuat hidung saya, membuat lengan saya, dan seterusnya. Waktu kecil, waktu bayi, saya berpikir waktu di dalam perut, saya berpikir ini buat apaan semua? Gue cuma perlu bertahan hidup itu dari pusar. Abang tahu kan pusar? Yang mengikatkan kita sama ibu kita? Iya, tali pusatnya. Nah, tali pusat. Buat apaan nih tangan, mata, hidung, ini apa segala macam? Yang gue perluin pusar doang. Di sini gue makan, di sini gue napas, di sini gue ini. Gue buat apa ini tangan, mata, ini apa segala macam? Tapi plan Allah, plan pencipta sudah ngasih tahu, enggak, itu nanti di dunia selanjutnya itu yang percaya aja, beriman. Ini udah dikasih pertandanya. Begitu dilahirkan kita, Bang, tali pusar yang pertama dipotong. Yang saya pikir dulunya itu yang paling penting. Itu yang pertama dipotong. Rupanya yang bikin saya bertahan hidup itu hidung, tangan yang bisa melihat, mata, kaki yang bisa bikin berjalan. Itu yang rupanya rencana Tuhan saya memang sudah merencanakan tersebut. Nah, ini berlaku juga nanti di kehidupan setelahnya. Sekarang saya dan Bang Rostum berpikir, buat apaan nanti gue percaya sama Al-Quran, buat apaan gue percaya sama Tuhan yang gak kelihatan. Tuhan itu mestinya kelihatan, kayak Apollo, kayak Zeus, mestinya kelihatan, ada patungnya, kelihatan. Tapi akan berulang lagi kan, begitu saya dikubur, rupanya iman saya yang paling penting. Yang pertama jadi bangke, rupanya yang saya bangga ini nih, tangan, mata, jantung, paru-paru, nafas. Rupanya itu yang pertama dipotong nanti. Rupanya di dunia selanjutnya ya sama seperti waktu saya di dalam perut, saya berpikir tali pusat saya yang paling penting. Rupanya nanti di dunia selanjutnya udah dikasih peringatan, udah dikasih Al-Quran, udah dikasih Rasulnya, udah dikasih utusannya. Rupanya iman yang paling penting, Bang. Untuk menuhankan Tuhan, bukan menuhankan makhluk atau makhluk yang dituhankan. Itu sih analoginya, Bang. Masuk kan nih, Bang? Abang Rasul masuk kan nih analogi? Masuk. Saya terus mencerna kan. Saya ya ingin memposisikan diri seperti gelas kosong. Jadi semua informasi itu harus semakin diperkaya kan, begitu. Betul. Cuman saya izin 10 menit lagi turun. Siap, saya juga. Bukan saya menyerah, tapi siap sesi selanjutnya gitu. Enggak lah. Masa ngobrol-ngobrol, nanti abang juga bisa menjelaskan iman abang, habis itu ya iman abang dan dasarnya dari mana dan segala macam. Nanti saya juga bisa. Saya rasa kalau saya nanya sama abang malah kececer nanti. Lebih bagus saya dengerin aja sih kalau sama abang. Saya takut saya ingin mengkristenkan, nanti malah saya kebalik yang diislamkan. Waduh, berat. Resikonya cukup besar. Enggak, karena kalau di Islam ini, Bang, tapi abang coba deh cek di Bible abang. Saya belum confirm nih, tapi saya tinggal Google sih sebenarnya, tapi saya nggak tahu, mungkin ada. Satu-satunya kitab yang mengajak berpikir itu Al-Quran. Contohnya ayat tadi, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Itu Tuhan itu ngajak pembaca kitab suci ini untuk berpikir. Satu-satunya, ini balik lagi, satu-satunya kitab suci yang mengajak pembacanya atau makhluknya untuk berpikir. Apakah ada ayat di kitab abang yang mengajak orang Kristen ini untuk berpikir, Bang? Atau imani saja? Ada, tetapi itu tidak digunakan karena kalau mengandalkan pikiran itu nanti dogmanya celakalah begitu. Makanya itu kontradiksinya. Kalau Yesus sendiri itu mengajarkan bahwa disuruh menyembah Bapa Tuhan itu dengan segenap akal budi, dengan segenap yaitu dengan segenap jiwa dan segala macam. Jadi akal budi harus digunakan. Tetapi di dogma yang lain, di beberapa ayat itu mengatakan celakalah. Gitu loh. Dan akhirnya ini bingung kan, saya sebagai seorang personal, maaf saya orang awam ya teman-teman Kristen, bukan saya ingin cuman mengkritisi aja, saya sebagai jemaat awam yang misalnya berpindah-pindah ini jadi bingung, saya pakai akal atau saya pakai
pakai ya asal jalan aja gitu. Waduh ini jadi seru sekali ini, padahal saya 10 menit harus turun Bang Fadli dan gitu. Enggak, tapi ayat yang mana bang? Bisa kasih tahu saya nggak yang Ini saya ngajak nggak berpikir itu? bawa Google ada dah. Jadi ini sembalat kalau di Indonesia itu sembalat Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu mungkin di searching ada itu Oh, dikata. akal budimu berarti ya? Iya, jadi disuruh menggunakan akal, logika, budi pekerti kalau orang Indonesia ngomong. Tetapi di beberapa dogma yang lain di ayat itu melarang saya menggunakan akal. Nah ini Jadi kalau memang Tuhan yang ngelarang kita pakai akal buat apaan kita dikasih akal bang? terus saya harus jawab apa ini Bang? Maksudnya Karena udah tertulis di ayat saya. iya. Betul. Nggak, tapi ya bener. Berarti ada ya kita ayat di kitab suci abang untuk pakai akal ya. Tapi Ada, ya itu tapi yang secara seperti dogma abang nggak bilang. boleh. Secara dogma nggak boleh. Secara dogma nggak boleh. Makanya kalau perdebatan itu teman-teman rata-rata memang mengandalkan yang supranatural. Saya nggak bisa kalau mengandalkan yang supranatural itu. Kalau diskusi, di Islam bang, kita harus mengedepankan akal tapi menggunakan iman juga. Maksudnya, jadi kalau ada narasi bahwa Rasulullah Isra Mi'raj, dia dari Mekah dia ke Baitul Maqdis, habis itu dia ketemu Allah dan seterusnya, itu kita mesti imani. Karena itu nggak bisa masuk akal. Itu ada bagian di mana kita mesti menggunakan iman. Tapi ada yang harus pakai akal, nggak bisa pakai imani doang. Jadi contoh bang, contoh Rasulullah 1400 tahun yang lalu bilang kalau kita digigit anjing atau dijilat anjing, itu kita bersihkannya itu pakai tanah bang. Pakai tanah 7 kali, habis itu baru pakai air. Itu 1400 tahun yang lalu. Itu kita nggak tahu apa-apa, suruh imani saja. Saya imani saja. Tapi 60 tahun yang lalu baru terbukti bahwa ada penyakit yang namanya rabies. Dan kalau kita digigit atau dijilat anjing rabies, kalau kita siram langsung pakai air, itu virus rabiesnya malah masuk. Cara penanggulangan rabies pertama itu pakai kapas atau pakai tanah atau pakai barang-barang yang menyerap virusnya. Jadi diserap dulu, keluar baru dibersihkan. Nah, jadi ada yang memang kita mesti imani saja nanti dibuka. Tapi memang ada yang kita mesti telusuri ini kenapa. Jadi ada yang bagian imani saja ada yang ini mesti pakai otak men. Ini kenapa kita disuruh pakai tanah? Rupanya ya zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu kan nggak ada kapas kan. Atau untuk menyerapnya kan. Jadi pakai tanah 7 kali, resap itu virusnya dulu keluar, baru disiram pakai air. Jadi gitu bang, kalau dari perspektif Islam ya soal akal dan imani saja. Oke, bisa diterima sih, logiknya masuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini saya kurang 5 menit ini. Nggak apa-apa, udah. Saya juga saya mesti zuhur nih. Saya mesti. Bang Pandi, zuhur, terima kasih. Cuma saya mau mengingatkan teman-teman Kristen kalau naik gunakanlah sejarah dan data. Kalau untuk dogma, mending teman-teman Muslim semua yang nonton ini diajak misa besok Minggu. Jadi tidak perlu dijelaskan di perdiskusian. Nanti ya ujung-ujungnya akan kocar kacir nanti gitu. Begitu sih Bang. Siap, Bang Fandi. Hadir. Anda mesti undur diri, mesti zuhur, Siap, habis itu siap. sambung kerja. Saya Thank you ya, juga Bang Bang. Rostum. Ya, terima kasih. Habis itu Bang ini Pandi. sebelum saya undur diri, Bang Rostum. Ya, Saya ada lihat juga abang live. Habis itu saya mohon sekali bang, saya mohon. Saya ada beberapa kali pengen naik, tapi ada beberapa kali juga saya lihat ada penghujat Islam atau orang-orang yang menggunakan bahasa yang
Iya, iya. Oh, lo setan, lo iblis. Kan kalau kayak gitu kan itu kan menunjukkan kualitas kita sebagai pendiskusi kan. Maksud saya kalau ada yang kayak gitu saya mohon banget Bang. Kalau yang kayak gitu turunin aja Bang. Gak peduli agamanya. Orang Islam juga kalau ngomongnya kayak gitu turunin aja Bang. Ya, Jangan ada yang Iya, dibiarin. perlu kayak di gitu. take down gitu ya. Iya, karena adab dulu. Kita di sini ngobrol tuh untuk bertukar pikiran dan membuka wawasan, bukan untuk saling menghina dan Ya, setuju Bang. untuk menyebarkan kebencian gitu loh. Itu sih. Ya, setuju. Sukron ya Bang ya. Sukron Bang, makasih Bang. Ya, terima Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang Fandi. Izin turun. Siap Bang Rostrom, siap. Selamat siang, selamat sore rekan-rekan semua. Sampai Siap, ketemu lagi. Abangku, siap. Terima kasih. Siap. Makasih Bang. Sulastri nababan itoku Sulastri nababan, buka miuknya, buka kameranya itoku. Nang ning nang ning. Kenapa tidak ngomong ini? Aduh. Kayak mana ceritanya nih? Sulastri Nababang. Ini kalau Nababan ini ya, banyak loh yang Nababan itu yang mualaf banyak, termasuk Ustadz Samsul Arifin Nababan. Ini kalau diputar namanya marganya ini tetap Nababan tulisannya. Nababan. Kalau diputar Nababan juga tulisannya. Keren kali marga ini ya. Gitu Sulastri, dibuka mute-nya. Nang nang. Ayolah, diskusi kita lagi, diskusi kita. Silakan Ito Sulastri. Ini kayaknya masih gadis ini Ito ini. Aku suka sama Kesia loh. Kalau dialog itu dia pakai doktrin, aku suka. Kesia itu siapa sih Kesia itu kan? Silakan. Sulastri Nababan. Yang Kristen ada lagi nggak yang mau naik? Yang kawan-kawan Kristen silakan. Kawan-kawan Kristen kirim permintaan silakan. Gimana? Kenapa nggak ngomong ini? Coba aku undang untuk buka mute-nya ya. Kayaknya lagi merenung ini si Sulastri ini. Semoga beliau lagi merenung. Coba yang naik teman-teman Kristen ada? Silakan. Kristen ya, yang Kristen, yang Muslim tidak dinaikkan, yang Kristen dulu. Muslim minta naik, paling diturunkan lagi. Karena yang naikkan Kristen. Jadi mohon maaf memang. Minta naik, paling diturunkan. Bang Kos, Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mute-nya. Abang Prat siapa sih namanya ini? Bang Pra siapa namanya ini? Waduh, turun pula. Sulastri, ayolah, come on. Dibuka mute-nya. Kenapa ini terdiam dari tadi? Mungkin dia lagi merenung ya. Memang kalau orang ditunjukkan kebenaran itu reaksinya ada dua. Kalau dia pintar, dia merenung. Kalau dia bodoh, dia marah-marah. Kayak gitu saja. Saya rasa Sulastri ini orang yang pintar. Tapi jangan juga merajuk lah. Ayolah Sulastri. Nenek bukan nenek lah dia. Jadi kayak gitu teman-teman. Inilah dampaknya kalau teman-teman Kristen itu tidak kenal Tuhan. Kayak gini lah modelnya. Ada yang mau naik lagi, kirim permintaan silakan. Yang kawan-kawan Muslim standby dulu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen supaya bisa belajar gitu. Yang teman-teman Muslim sabar dulu. Kalau ada Kristen ya kayak gini jangan dulu naik. Nanti nggak ada Kristen baru boleh naik. Sulastri, ayolah Kemon.
Saya nggak live YouTube, saya nggak punya ini teman-teman, nggak punya laptop, handphone cuman satu, jadi nggak bisa live YouTube, nggak bisa buka data. Handphone kalau panas itu biasa masuk dalam kulkas itu, kalau habis masih dicas ya, masih main, masih live TikTok, terus lowbat dicas, ya kalau panas cabut dulu, masukkan dalam kulkas dulu. Nanti kalau sudah dingin kembali dicas lagi. Ya kayak gitulah. Tapi tetap dakwah, nggak boleh lepas dakwah. Hancur pun handphone, nanti hancur handphone saya ini baru saya nggak live. Nanti sudah rusak, nggak bisa lagi live, baru saya nggak live. Ini demi Islam, woi, demi agama Allah. Kalian ini apa sih kalau hanya handphone ini satu, rusaklah. Yang penting kita bisa dakwah. Yang penting kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadarkan kawan-kawan kita, saudara sebangsa setanah air kita untuk tidak menyembah anak manusia. Kadang aku disuruh loh sama kawan-kawan Kristen, "Bang, mana datanya?" Saya bilang, kalian cari data, atau kawan-kawan muslim lah, silakan kalau mau naik kalian. Teman-teman muslim yang mau naik silakan. Jangan terlalu banyak ya. Kawan-kawan muslim kalau mau naik silakan. Biar Sulastri di sini aja dia. Nanti terbangun kaget sendiri. Silakan teman-teman muslim yang mau naik. Assalamualaikum, Bang Bam. Bang Bam, Kristen Muslim? Waalaikumsalam. Oh siap. Ikut join. Siap Bang, siap. Teman-teman Muslim silakan kalau mau naik ya. Kawan-kawan Muslim, karena belum ada teman-teman Kristen yang lain, silakan yang Muslim dulu kalau mau naik. Di-mute dulu Bang Bams ya, biar tidak noise tempatnya, kedengaran. Biar kita bisa ngomong sama yang lain. Silakan. Ya, yang naik kalau bisa di mute dulu, nanti kalau sudah ditegur baru open mic lah gitu. Silakan Bang, siapa yang naik ini? Bang Sudiro. Bang Bam tahu nggak mute-nya supaya tidak ribut tempatnya gitu? Tahu nggak di mute? Tahu nggak caranya mute? Oke, thank you. Ya nih sama Bang Sudiro, Kristen Muslim. Bang Sudiro. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fandi Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siap Bang Sudiro. Iya, saya ngefan aja sama Anda tuh. Oh, Saya siap, suka makasih. Masya Allah. Mungkin nama saya sering itu kan muncul di belakang, di bawah itu kan. Ya. Nah, saya ngefan aja dengan Anda tuh, tegas di Siap, dalam siap. forum diskusi itu. Memang harus seperti itu ya, saran saya itu seperti itu aja. Siap. Nah, kalau bisa itu yang naik ke room-room Muslim itu, kalau bisa itu harus open cam lah untuk menghindari Ya, hal-hal siap. yang tidak kita inginkan ya Bang. Assalamualaikum Saya suka dengan apa namanya. Waalaikumsalam. Itu Ya, aja Bang. Saya langsung turun ya Bang. Assalamualaikum Ya, makasih. warahmatullahi wabarakatuh sama teman-teman Makasih. semua Muslim. Makasih Bang Sudiro. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ternyata ada juga fans Fandi Ahmad ya. Silakan yang lain, Bang Seven. Ya, gimana Bang? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Yang naik duluan dulu ya mungkin ya. Saya sampai ke Bang Ateteli Mukri. Bang Mukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini saya mau apa ya? Setidaknya ada ini sekedar saran. Jadi pengennya tuh ada satu koma yang dari apologet khusus membahas sejarah. Satu komal untuk membahas sejarah. Iya, sejarah tentang kekristenan. So, kan dari awalnya kan dari Nggak bisa sejarahnya Bang, aja udah. monolog nanti. Nggak boleh. Oh gitu ya? Iya, nggak boleh. Kecuali ada Kristennya, nggak boleh monolog. Nggak boleh. Jadi kan dari sejarahnya kan kita udah tahu gitu kan, titiknya tuh di situ. Ya, jadi pasti kebenarannya kesana juga pasti nggak bener gitu.
Tapi nggak boleh bang, kecuali ada Kristen. Nggak boleh bahas sejarahnya Kristen. Oh, jadi harus ada Kristennya ya? Betul bang. Hmm. Nggak boleh monolog. Iya, Itu iya, monolog namanya. Kalau membahas kitab suci orang atau sejarah orang itu nggak boleh. Tapi kan di situ belum apa istilahnya belum bicara Melanggar tentang ITE itu. mereka sendiri. Bang Atel nggak boleh bang. Bang Mukri nggak boleh. Kena delik hukum. Ditangkap nanti. Oh, siap. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak. Ya, Terus Bang, berjuang, makasih. semangat. Allahu Iya Akbar. bang. Allahu Akbar. Makasih bang Ate, Bang Mukri. Oke, silakan teman-teman muslim yang lain lagi kita ganti-gantian aja ya. Bang Seven ada yang mau disampaikan mungkin bang? Silakan. Ya, diteruskan aja kebenaran walaupun mereka merasa pedih ya. Siap, Tetap aja harus disampaikan gitu. siap Aki. Yang baik, yang penting innamal amalu biniat kita lillah ya. Siap. Nah, itu kita tetap dakwah. Dakwah. Insya Allah tidak berubah. Kalau kita bertahan itu insya Allah karena memang niat kita memang untuk dakwah. Komal-komal itu bertahan karena memang niatnya nawaitunya untuk dakwah. Untuk agama Allah. Yang penting bukan menghujat untuk saling menjatuhkan. Siap. Ya, kan gitu. Kita kan kalau komal kita ini beda dengan komal kawan-kawan Kristen yang lain ya. Kadang mereka hanya orientasi koin ya. Bukan untuk siar. Beda dengan kita. Kita ini siar. Dakwah. Gitu. Oke, yang lain mungkin Bang Fisabilillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Lanjut. Iya, tadi sebenarnya gini, saya salut sama Bang Jibril. Saya pengen tanya-tanya tapi udah turun, udahlah. Tanya Bang Pandi juga bisa. Cuman itu aja. Siap. Kalau Bang Jibril ada data, kalau saya sulit tunjukkan data. Kayak gitu. Datanya surat nikah aja Bang. Cuman apa? Saya salut sama salah satu favorit itu Bang Jibril sama Bang Juma gitu. Akademisi Bang. Beda. Ya Bang Seven, bisa di-mute dulu Bang Seven, kasih kesempatan beliau ngomong. Silakan Bang Fisabilillah. Iya, cuman itu aja sih. Udah Abang Jibrilnya udah turun sih. Ya nggak apa-apa Bang, kalau mau diturunin dari bawah aja aku. Siap. Standby di bawah aja Bang ya, biar kawan-kawan Kristen naik supaya narasumber yang lain juga bisa gabung sebentar. Oke Bang Fisabilillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.